Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rahmat Jatmika. Saya adalah dosen pengampu di mata kuliah manajemen pemasaran daring. Em, di mana latar belakang kita melakukan manajemen pemasaran secara online atau daring adalah dikarenakan karena kemajuannya teknologi yang kita rasakan saat ini. Jadi, kegiatan belajar mengajar pun bisa kita lakukan menggunakan handphone atau smartphone, ya. Jadi yang saya harapkan anak-anak mahasiswa itu tidak bermain Players Unknown Battleground atau mungkin Mobile Legends Bang Bang di dalam smartphone-nya, melainkan lebih ke kegiatan belajar mengajar seperti halnya APK di ruang guru. Oke, balik lagi perkenalan dulu, nama saya Rahmat Taufik Wijatmika. Saya adalah lulusan S1-nya Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti, ya. Lalu saya melanjutkan di S2-nya adalah MBA atau Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung, ya. Lanjut, mayoritas saya adalah mengajar bisnis atau lebih ke human research, cuman saya pun bisa untuk mengajar manajemen pemasaran, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manajemen pemasaran, ya. Pertemuan pertama kita akan lebih terfokus kepada yang namanya manajemen terlebih dahulu. Oke, mari kita kupas manajemen secara global. Nah, manajemen menurut para ahli atau menurut George R. Terry adalah merupakan adanya planning, organizing, evaluating, dan control. Ya, di mana planning ini adalah perencanaan seperti halnya kalian membuat perencanaan bisnis. Misalkan kalian membuat perencanaan bisnis tentang barang atau jasa yang ingin kalian eh, jual atau kalian tawarkan kepada para konsumen, ya. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, di mana hal ini terjadi setelah kalian melakukan perencanaan bisnis, ya. Jadi di sini organizing ini kalian mulai membuat struktur organigram atau struktur bagan dari perusahaan kalian, di mana di dalamnya akan terdapat direktur utama atau mungkin direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur operasional, dan direktur HR atau sumber daya manusia. Di mana di bawahnya lagi pun harus ada yang namanya para manajer, ya. Selain adanya board of director, ada juga para manajer-manajer di sini, ya, sampai ke bagian staff-staff. Itu harus diorganisasikan sejauh mana sesuai dengan job desk-nya atau keahliannya masing-masing, ya. Terus yang ketiga adanya activating atau penggerakan. Setelah terbentuk suatu organisasi, ya, diharapkan para pengemuka bisnis ini dapat melakukan pergerakan. Jadi apabila tidak melakukan pergerakan, saya yakin bisnisnya tidak akan muncul, ya. Terus yang terakhir adanya controlling atau pengawasan setelah pergerakan ini dilakukan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu perlunya adanya pengawasan di sana. Agar apa pengawasan ini? Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui di mana letak kesalahan, ya. Sebagai contoh seperti ini, ya. Bulan pertama dengan bulan kedua. Bulan pertama itu tingkat pendapatannya tinggi, tetapi di bulan kedua ini tingkat pendapatannya menurun, ya. Nah, perlu dilakukan pengawasan dari 2 bulan ini, kenapa tingkat pendapatan kita menurun, ya. Bisa jadi salahnya itu adalah pada salah input. Salah input itu adalah hal yang minor, ya. Jadi kesalahan tersebut tidak akan mempengaruhi, eee, pasti akan mempengaruhi, cuman tidak mempengaruhi secara besar. Kecuali kalau misalkan kesalahan yang terhadap terjadi pada misalkan pemasarannya kurang ahli. Ini beda cerita, ya. Jadi di sini harus diganti siapa orang yang ahli dalam melakukan marketing, ya. Kalau misalkan salah input data mah udah biasa. Nah, sedangkan kalau misalkan apa namanya, tidak bisa menjual produknya kepada orang lain di bulan kedua ini sungguh sangat mayor. Jadi perlu dilakukan apa namanya, pengawasan dalam 2 bulan terakhir atau mungkin dalam kasus ini 2 bulan terakhir, ya, di mana bulan kedua memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada bulan pertama, ya. Seperti itulah contoh. Terus kalau misalkan menurut John F. nih, manajemen itu adalah seni atau kecakapan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal dari pemimpin dan pekerja. Contohnya seperti ini, ya.
misalkan kalian ingin membuat atau menjual, dalam beberapa tahun terakhir itu es kepala Milo menjadi booming. Ya, misalkan kalian ingin menjual es kepala Milo, ya. Es kepala Milo ini misalkan harga pokok produksinya adalah 5.000, ya, dari mulai Milonya, esnya, terus tempatnya, segala macam ya, minimal pokoknya HPP-nya adalah 5.000 harga pokok penjualan. Tapi kalian bisa menjualkan si es kepala Milo ini seharga 15.000, ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya tersebut merupakan seni atau kecakapan dari si pemimpin atau para pekerja untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya, itu menurut John F. Mee. Nah, sekilas itu adalah tentang manajemen menurut para ahli. Sekarang ada kuis atau tugas. Jadi saya ingin di sini kalian satu kelas ini membuat kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang dalam satu kelompok. Bebas anggotanya, terserah kalian mau milih siapa. Cuman saya pikir eh, kalau misalkan saya melakukan absensi kelompok juga saya bisa. Jadi nanti tinggal kalian ngobrol ke saya kalau misalkan mau bikin kelompok ya. Terus yang kedua, tolong buatlah contoh bisnis yang akan Anda lakukan. Boleh barang atau jasa. Ya, terserah kalian mau bikin barang atau jasa, kalian buatlah contoh bisnis, buatlah proposal bisnisnya ya. Yang terakhir adalah buatlah watch atau planning, organizing, evaluating, dan controlling yang menurut George F. Terry yang ada di dalam contoh bisnis Anda. Oke, saya ingatkan untuk P dan O atau planning dan organizing itu harus dibuat sesuai dengan keadaan yang akan Anda pilih contoh bisnisnya ya. Nah, kalau misalkan activating dan controlling itu bisa jangka panjang, tapi coba tolong dituliskan di dalam proposal bisnis kalian ya. Nah, kuis ini harus dikumpulkan 7 hari setelah kalian melihat video ini, ya. Video pertama dilihat. Jadi sebelum kalian membuka video yang baru untuk pertemuan yang kedua, itu harus sudah beres. Oke, nanti hasilnya atau misalkan result-nya kalian kirimkan dalam bentuk Word ya ke website yang telah kami sediakan. Oke, akhir kata cukup sekian dari saya untuk untuk pertemuan pertama dalam mata kuliah manajemen pemasaran daring. Apabila ada pertanyaan boleh langsung menemui saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi